menyapu pikirannya, ingatannya, dan segalanya. Pencucian otak dan ingatan yang mengerikan telah dimulai. Ups, kepercayaan pada alam semesta memiliki sarana untuk mengendalikan orang, larilah. Negara peri Parubaya dengan kekuatan terkuat di tengah, yang jelas mengetahui beberapa metode kepercayaan pada alam semesta, meraung keras. Dia mati-matian melarikan diri ke kejauhan. Jadilah orang percayaku. Tapi saat ini, sebuah rune datang di belakangnya dan mengalir langsung ke tubuhnya. Orang kuat di kerajaan peri samar-samar melihat banyak orang muncul di sekitarnya, menyanyikan pujian dan mengasimilasi dia. Keluar, dia meraung, dan tubuhnya meledak seketika. Dia bunuh diri secara langsung. Dengan cara ini, singkirkan nasib naturalisasi. Dan alasan mengapa dia berani mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri langsung adalah karena dia memiliki sarana kebangkitan. Setelah dinaturalisasi, itulah akhir yang sebenarnya. Sebelum dia akan mati, dia juga mengerti bahwa pembangkit tenaga listrik yang percaya pada alam semesta yang bahkan tidak bisa dia lawan, dan teman-temannya yang lain juga akan mati. Atau dinaturalisasi dan menjadi budak kepercayaan pada alam semesta. Budak tak berakal. Setelah kematian pria Parubaya yang kuat, dia dengan cepat terlahir kembali di negara peri alam semesta Jiuyuan. Segera, dia menyampaikan berita itu kepada orang-orang kuat di kerajaan peri. Ada ras puncak lainnya di alam semesta bintang, dan mereka telah bentrok dan bertempur dalam pertempuran besar. Ini bukan kabar baik untuk Jiuyuan Universe. Kedua alam semesta bertemu sebelum Liang Jie lahir, dan itu pasti merupakan tabrakan. Ketika berita itu sampai ke orang-orang kuat di kerajaan abadi, semua orang kuat menunjukkan ekspresi mengejutkan di wajah mereka. Di alam semesta langit berbintang, ada makhluk dari alam semesta lain. Masalah ini serius. Sekelompok orang kuat dari kerajaan abadi berbicara sebentar, dan segera menyampaikan berita itu ke ras puncak lainnya. Munculnya alam semesta alternatif bukanlah masalah kecil. Ini sudah menjadi masalah alam semesta. Perang antar alam semesta bukan hanya masalah negeri dongeng mereka. Ini tentang seluruh alam semesta Jiuyuan. Jika ada konflik dengan kepercayaan pada alam semesta, maka ini adalah perang antar alam semesta. Semua ras puncak dan semua makhluk di alam semesta Jiuyuan semuanya bersatu. Sama seperti datangnya malapetaka, alam semesta utama berkomunikasi satu sama lain. Alam semesta adalah kekuatan. Tentu saja, ada juga situasi di mana alam semesta tidak bersatu, atau bahkan mati. Tapi setidaknya, di masa lalu, semua makhluk di alam semesta Jiuyuan adalah satu kesatuan. Saat berita itu diteruskan ke ras puncak lainnya, semua pembangkit tenaga dari ras puncak juga terkejut. Hah! Pada saat yang sama, Wang Xian, yang sedang terbang di langit berbintang dan bersiap untuk pergi ke kedalaman, tiba-tiba menerima pesan dari para elf. Dan itu adalah berita tentang elf agung yang mendominasi dunia urutan ketujuh. Ini membuatnya melihatnya dengan sedikit keraguan, dan ketika dia melihat konten di atas, dia juga sedikit terkejut. Percaya pada alam semesta, makhluk yang muncul di alam semesta kepercayaan di alam semesta langit berbintang, tampaknya mereka juga telah memasuki alam semesta langit berbintang. Seperti apa kepercayaan pada alam semesta? Wang Xian bergumam kaget. Pesan dari para elf ini adalah untuk mengundangnya pergi ke saluran alam semesta Jiuyuan mereka untuk berdiskusi. Saat itu, ke-13 balapan puncak akan berpartisipasi. Ini terkait dengan seluruh alam semesta Jiuyuan. Wang Xian segera menjawab, dan segera terbang menuju lorong dunia. Atas undangan para elf, seorang murid baru dari pembangkit tenaga alam semesta juga memasuki alam semesta langit berbintang, yang merupakan masalah besar. Secara alami, dia akan pergi ke sana untuk mencari tahu situasinya. Selain itu, ini juga dapat dianggap sebagai pertemuan dengan 12 balapan puncak lainnya setelah Istana Naga menginjakkan kaki di balapan puncak dan mendapatkan pijakan. Harus pergi. Untuk masalah keamanan, Wang Xian tidak akan khawatir. Salah satunya adalah undangan para elf, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan orang kuat dari malaikat dan burung phoenix menyerangnya. Kedua, Istana Naga telah berdamai dengan keluarga malaikat dan keluarga Phoenix. Sekarang seorang murid baru dari pusat kekuatan kosmik muncul. Kali ini bukan waktunya untuk perang saudara. Wang Xian dengan cepat terbang menuju bagian antara alam semesta Jiuyuan dan alam semesta langit berbintang. Dengan kekuatan Tai Chi Dragon Pan, kecepatan mereka masih menakutkan. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga dari 12 ras puncak di alam semesta Jiuyuan, serta pusat tenaga yang mendominasi alam tingkat 6 dan alam tingkat ke-7 di alam semesta langit berbintang, semuanya bergegas menuju sisi ini. Munculnya alam semesta baru adalah peristiwa yang sangat penting. Terutama,
Telah terjadi konflik dengan mereka di Immortal Kingdom. Nyatanya, alam semesta baru juga muncul di alam semesta berbintang, dan hampir 100% di antaranya mengalami gesekan bahkan perang. Semua orang ingin memenangkan lebih banyak sumber daya, dan bahkan saling membunuh untuk merampok sumber daya mereka. Ini adalah aturan antara alam semesta dan alam semesta. Bersaing, bertarung. Setahun kemudian, Wang Xian semakin dekat ke lorong, jadi dia memperlambat kecepatan terbangnya, dan menyingkirkan mesin penggiling 5 elemen dan Tai Chi Dragon Pan. Ini adalah kartu haul-nya saat ini dan ketergantungan terbesarnya. Bahkan setelah piring naga Tai Chi dan penggilingan 5 elemen ditingkatkan, bahkan Xiaolan Xiaoshai dan Wang Xian dapat melawan mereka dengan mengandalkan 2 kartu truf ini. Dia tidak akan mengungkapkannya sampai benar-benar diperlukan. Setelah menyingkirkan mesin penggiling 5 elemen dan Tai Chi Dragon Pan, Wang Xian terus terbang ke depan. Sebuah lorong dunia besar perlahan muncul, dan ada beberapa orang kuat yang terbang ke arahnya dari posisi sekitarnya. Pembangkit tenaga dari ras puncak merasakan Wang Xian, dan menatap mereka dengan mata berkedip, menunjukkan ekspresi kagum di mata mereka. Pembangkit tenaga dari semua ras sangat jelas tentang kekuatan Wang Xian saat ini. Dapat dengan mudah membunuh keberadaan penguasa dunia urutan ke-7 dalam hitungan detik. Di ranah dominasi tingkat ke-7, itu benar-benar tak terkalahkan. Bahkan jika Anda memiliki harta yang kuat, Anda tidak dapat membunuh Raja Naga dari Istana Naga. Karena kecepatannya, terlalu cepat, terlalu menakutkan. Ketika Wang Xian datang ke lorong dunia, ini adalah pertama kalinya dia terbang keluar. Di masa lalu, karena klan Phoenix dan klan Malaikat, Wang Xian akan membuat Anli berteleportasi sendiri. Ini adalah pertama kalinya terbang di atas papan. Raja Naga, lewat sini. Ketika Wang Xian baru saja terbang keluar, seorang elf bangsawan dari klan elf melambai padanya dengan senyuman di wajahnya. Wang Xian memandang peri besar itu, merasakan aura menakutkan padanya, dan tersenyum di wajahnya. Ratu Elf, halo. Wang Xian terbang dan berteriak dengan hormat. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan para elf. Terakhir kali kamu datang ke elf, aku merasakanmu. Aku sudah lama tidak melihatmu. Raja Naga telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Aku khawatir tidak akan lama lagi dia bisa menyaingiku. Ratu Elf berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Jelas memperlakukannya sebagai pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Bukan karena Ratu Elf melakukan ini dengan sengaja, karena dia ingin mendapatkan bantuan Wang Xian, tetapi Ratu Elf dapat memastikan bahwa Raja Naga dari Istana Naga dapat mencapai langkahnya sendiri. Lagi pula, ketika Wang Xian memasuki klan Elf terakhir kali, dia hanya memiliki kekuatan yang terhormat. Baru lebih dari 1 juta tahun, dan telah mencapai titik seperti itu, memaksa para malaikat dan burung Phoenix menundukkan kepala. Di masa depan, hampir 100% mungkin untuk mencapai puncak dominasi. Apalagi Raja Naga yang sudah mencapai puncak dominasi, Ratu Elf yakin dia pasti bukan lawannya. Karena dia tahu berapa banyak atribut yang dimiliki Wang Xian. Ketika dia mencapai puncak dominasi, dia mungkin memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di bawah kekayaan Tianyuan. Elf Queen, kamu dipuji. Aku khawatir masih ada jalan panjang untuk mencapai levelmu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan sopan. Hehe, belum tentu begitu. Ratu Elf tersenyum. Raja Naga, di sampingnya, elf besar lainnya juga tersenyum pada Wang Xian dan menyapanya. Wang Xian mengangguk dan mengobrol sebentar dengan mereka. Raja Naga, Wang Xian. Tidak lama kemudian, Wang Xian mendengar suara. Dia menoleh dengan senyum di wajahnya. 3 sosok terbang ke sisi ini, dipimpin oleh tulang merah roh berpakaian merah. Di sampingnya, ada kakeknya, Raja Hering Hitam, dan master lain dari klan Kerangka. Tulang merah, Raja Hering Hitam, kamu juga di sini. Wang Xian melirik mereka dan tersenyum. Tulang merah, aku tidak pernah berpikir kamu akan meningkat begitu cepat setelah melihatmu selama lebih dari 1 juta tahun. Kekuatan Ling Honggu saat ini telah menembus untuk mendominasi alam tingkat keempat, dan kecepatan peningkatannya juga sangat menantang di antara ras puncak. Tapi dibandingkan dengan Wang Xian, Naihe terlalu berbeda. Tentu saja, alasan utamanya adalah Wang Xian dapat melompati banyak hal, ranahnya saat ini hanyalah ranah penguasaan peringkat kedua. Raja Naga, halo. Klan Kerangka yang kuat di samping membungkuk kepada Wang Xian dan berteriak dengan hormat. Raja Naga, ini Raja Pluto, bosku. Raja Hering Hitam membuat perkenalan dari samping. Oh, Wang Mingbon King, halo. Wang Xian segera mengangguk ketika mendengarnya. Pluto King adalah raja dari Black Vulture King, tapi sekarang kekuatan Spirit Red Bone meningkat pesat,
ditambah mereka mengenal Wang Xian, Pluto King juga sopan kepada Black Vulture King, dan mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai bawahan mereka. Raja Naga, aku sudah lama mengagumi namamu. Raja Pluto segera berkata sambil tersenyum. Wang Xian menyapanya dengan beberapa kata, dan kemudian memandang Ling Honggu bagaimana di alam semesta langit berbintang. Melihat kamu telah meningkat begitu cepat, kamu pasti mendapatkan banyak peluang, kan? Tanda tanya. Tidak lama kemudian, beberapa ahli dari Skeleton Clan datang dan mengobrol dengan Wang Xian. Sekarang Istana Naga telah berdamai dengan keluarga malaikat dan keluarga Phoenix, dan Istana Naga memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di alam semesta berbintang. Banyak ras puncak masih sangat senang berteman dengan Wang Xian. Segera, seorang raja yang memerintah puncak klan kerangka juga datang, dan berbicara sopan dengannya. Ngomong-ngomong, Skeleton King, Elf Queen, apakah kamu mengerti kepercayaan pada alam semesta? Semua orang mengobrol lama, dan Wang Xian bertanya pada saat ini. Kami tidak tahu banyak tentang klan Skeleton. Kami lahir setelah malapetaka terakhir, tetapi Ratu Elf pasti mengetahuinya dengan sangat baik. Aku juga sedikit penasaran. Raja Skeleton, yang mendominasi alam puncak, tersenyum dan menatap Ratu Elf. Titik. Semua ras puncak tidak pernah mengalami perang besar, jadi hubungan di antara mereka tidak buruk. Percaya pada alam semesta. Ini adalah alam semesta yang sangat kuat. Setiap orang harus tahu bahwa selain alam semesta langit berbintang kita, ada banyak alam semesta lainnya. Sistem kultivasi masing-masing alam semesta agak berbeda. Ratu Elf memandang mereka dan mulai memperkenalkan. Setiap alam semesta memiliki kekuatan dan karakteristiknya sendiri. Metode kepercayaan pada alam semesta juga sangat aneh. Sungguh menakutkan bisa memaksa orang kuat menjadi muridnya. Wang Xian menghela nafas sedikit. Itu memang sangat kuat, tetapi rune kepercayaan mereka memiliki pengaruh yang kecil pada klan penyihir, klan Ming dan orang suci, dan mereka bahkan kebal, karena semangat dan kehendak orang suci klan penyihir dan Hades sangat menakutkan dan istimewa. Ratu Elf mengangguk. Saat ini, dia melihat sekeliling semua balapan puncak ada di sini. Wang Xian melihat sekeliling dan melihat sekelompok orang kuat dari klan Phoenix, klan malaikat, klan kerajaan, Del. Terbang dari alam semesta berbintang. Di posisi sekitar, sekelompok orang kuat dari balapan puncak juga telah tiba. Semuanya ada di sini, mari kita mulai. Skeleton King, yang memerintah alam puncak, memandang kerajaan abadi dan berkata. Semua 13 ras puncak ada di sini, mari kita mulai. Seorang pria kuat yang mendominasi alam puncak di kerajaan abadi mengangguk dan berkata. Dari 13 ras puncak, kecuali Istana Naga, hanya Wang Xian yang datang, dan ras puncak lainnya semuanya datang dengan ratusan orang kuat. Setiap ras puncak memiliki keberadaan yang mendominasi alam puncak. Dapat dibayangkan bahwa mereka sangat mementingkan masalah ini. Ayo mulai. Seorang lelaki tua dari klan penyihir yang mengenakan topi bambu mengeluarkan suara serak. Tatapan kuat dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix menyapu, mendarat di Wang Xian, dan sedikit membeku. Namun, mereka tidak menunjukkan permusuhan apapun. Sekarang mereka telah menuntut perdamaian, tidak mungkin mereka menunjukkan kebencian yang mendalam setelah melihat mereka. Tidak perlu untuk ini. Menurut laporan dari murid urutan keempat kerajaan abadi kita, seorang pria kuat yang percaya pada alam semesta ditemukan di bagian terdalam dari alam semesta berbintang, yaitu, di seberang jalan kita. Murid kerajaan abadi saya harus bunuh diri setelah dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Rune of Fight, dan dibangkitkan. Kata Raja Abadi dari kerajaan. Abadi. Titik. Raja Abadi adalah gelar orang kuat yang mendominasi alam puncak kerajaan abadi. Di negeri dongeng, ada seorang Raja Peri. Jika kamu bisa mengendalikan rune keyakinan yang mendominasi alam tingkat keempat, maka yang bergerak haruslah para dewa keyakinan yang mendominasi alam tingkat 6. Seorang pria kuat dari garis bijak berkata. Karena sistem kultivasi yang berbeda, saya tidak tahu kekuatan spesifiknya. Raja Abadi dari kerajaan abadi menggelengkan kepalanya. Alam semesta iman memasuki alam semesta bintang. Saya tidak tahu kapan itu masuk. Kita pasti siap. Dua alam semesta kita tidak ada kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai. Masalah bagi kita ketika kita berperang melawan alam semesta yang hampa. Jika tidak ada musuh yang sulit seperti alam semesta yang hampa, kita pasti akan menghancurkan sekelompok orang yang percaya pada para dewa. Penyihir yang memakai topi bambu tiba-tiba berkata pada penyihir. Itu klan. Benar-benar bukan hal yang baik untuk percaya pada para dewa. Dalam malapetaka terakhir, mereka menerobos alam semesta dan memasukkannya ke dalam kepercayaan mereka. Sekarang mereka dapat menembus penghalang alam semesta berbintang,
mereka juga harus menerobos dengan yang lain alam semesta. Dengan sumber daya dari dua alam semesta utama, kekuatan mereka pasti telah menerima peningkatan yang mengerikan. Dengan agresivitas kepercayaan pada para dewa, mereka pasti ingin menjarah lebih banyak alam semesta, kata Ratu Elf. Titik. Kata-kata mereka mengungkapkan sudut alam semesta, yang membuat Wang Xian terlihat curiga. Dia tidak menyangka bahwa kepercayaan pada alam semesta ini begitu kuat. Semesta Jiuyuan kita sudah bermusuhan dengan mereka. Maka kita tidak akan bisa membiarkan mereka mendapatkan lebih banyak sumber daya dari Starry Sky Universe. Kata orang kuat dari klan Shenhu. Di era ini, silsilah bijak, silsilah dewa harimau, silsilah kerangka, silsilah negeri dongeng, dan silsilah kerajaan adalah ras puncak yang baru lahir di alam semesta. Mereka tidak tahu banyak tentang bencana terakhir. Tentunya tidak semuanya cuek, masih ada beberapa orang tua di puncak rasnya yang mengetahui sesuatu. Karena mereka yang membentuk silsilah orang suci, silsilah dewa dan harimau, silsilah kerangka, dan kerajaan keabadian semuanya adalah orang kuat yang selamat dari malapetaka sebelumnya. Hanya saja mereka tidak datang kali ini, dan mereka tidak memberitahu bawahan mereka tentang hal ini. Lagi pula, ada miliaran tahun sebelum malapetaka bisa datang. Bencana terukur masih beberapa miliar tahun lagi. Seperti sebelumnya, alam semesta Void adalah musuh nomor satu kita. Tidak diragukan lagi, alam semesta iman juga merupakan musuh sebelumnya. Kekuatan mereka semakin kuat, dan mereka akan menyerang alam semesta lain, jadi kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Dia mengepakkan sayapnya, Jie, bukan. Tampaknya balapan puncakmu tidak memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Raja Kerangka tidak jauh dari Wang Xian berkata sambil tersenyum. Keluarga Kerangka lahir di era ini, karena kekhasan mereka, dapat dikatakan bahwa mereka lahir dari tulang belulang yang ditinggalkan oleh orang mati dari bencana sebelumnya. Jadi kekuatan keluarga Kerangka sangat kuat. Bahkan jika ada beberapa balapan puncak dengan sedikit bencana, mereka tidak akan meremehkan keberadaan ras Kerangka. Sekarang kita perlu merumuskan strategi yang bagus, kata orang kuat dari keluarga Phoenix. Di hadapan alam semesta kepercayaan, tidak ada keraguan bahwa kita harus berjuang dan kita harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang cukup. Terlebih lagi, kekuatan alam semesta kepercayaan juga merupakan sumber daya bagi kita. The Fight Universe memiliki agresivitas yang kuat. Ketika mereka bertemu dengan murid-murid kuat dari Jiuyuan Universe kami, mereka benar-benar ingin mengendalikan mereka. Ratu Elf mengangguk. Maka tentu saja, ketika kamu bertemu dengan para dewa yang percaya pada alam semesta, kamu dapat langsung membunuh mereka. Raja Kerangka yang mendominasi puncak berkata secara langsung. Pembangkit tenaga dari beberapa ras puncak mengangguk. Tidak hanya itu, karena kita adalah musuh, kita harus memburu murid-murid yang kuat yang percaya pada alam semesta. Kata penyihir kuat dari klan penyihir. Wang Xian tidak mengetahui identitas penyihir ini, tapi itu mungkin penyihir leluhur. Jelas, seharusnya ada konflik yang kuat antara klan Wu dan alam semesta iman selama perang bencana besar terakhir. Ya, para dewa yang percaya pada alam semesta mengandung kekuatan keyakinan yang sangat besar di dalam tubuh mereka. Kekuatan keyakinan ini juga memiliki efek yang besar pada kita, dan dapat sangat meningkatkan peluang para murid kita untuk menerobos. Dalam keluarga malaikat, seorang malaikat yang mendominasi alam puncak, matanya bersinar terang. Kekuatan keyakinan, energi khusus ini, ada kaitannya dengan jiwa, dan mengandung kekuatan berkah murni. Roh suci alam semesta Jiuyuan menyerapnya, yang dapat meningkatkan pemahaman, yaitu meningkatkan kemungkinan terobosan. Jika orang kuat di puncak yang mulia dapat membunuh dewa di puncak yang mulia dan menyerap kekuatan keyakinannya, kemungkinan terobosan dapat ditingkatkan beberapa kali. Ini adalah promosi yang sangat menakutkan, terutama untuk murid kuat yang akan menerobos. Saat malapetaka datang, alasan pecahnya perang adalah karena makhluk di alam semesta lawan atau di alam semesta lawan memiliki harta yang membuat alam semesta lain tamak. Belum lagi Fight Universe, mereka juga ingin mengembangkan makhluk Jiuyuan Universe menjadi penganutnya sendiri dan meningkatkan kekuatannya. Kepercayaan pada alam semesta berarti semakin banyak orang percaya, semakin kuat kekuatannya, dan semakin kuat pula para dewa. Menakutkan untuk percaya pada alam semesta. Makhluk yang dibaptis dengan rune kepercayaan mereka akan menjadi pria setia mereka. Yang kuat baik-baik saja, mereka hanya dapat menghancurkan ingatan, dan yang lemah, mereka bahkan dapat mempertahankan ingatan dan mendapatkan informasi penting darinya. Kata Ratu Elf saat ini. Kamu benar-benar harus berhati-hati tentang ini, kita harus memberitahu semua murid kuat dari Jiuyuan Universe informasi tentang kepercayaan kita pada alam semesta.
Immortal Kingdom. Immortal King mengangguk dan berkata, "Yah, sebagai tambahan, aku menyarankan agar setiap ras puncak membentuk tim pemburu yang percaya pada dewa alam semesta." Lanjut penyihir itu. "Memang perlu. Orang kuat dari klan Phoenix mengangguk. Karena itu adalah sekelompok orang yang berjuang melawan kepercayaan pada alam semesta, maka kita akan sepenuhnya bersatu. Kami akan berbagi berita. Jika kita bertemu dengan tim kepercayaan yang kuat pada para dewa, maka kita akan bergabung. Selain itu, jika ada puncak ketika ras dalam bahaya dan penyelamatan diperlukan, ras puncak lainnya akan segera datang untuk mendukung," kata seorang pria kuat dari garis keturunan Sein. "Ya, pembangkit tenaga dari ras puncak mengangguk. Suku penyihir kami dapat membuat kompas untuk mendeteksi kepercayaan pada para dewa. Saya masih memiliki beberapa di sini, yang selamat dari masa lalu, dan saya akan memberi Anda beberapa." Penyihir dari suku penyihir melambaikan tangan mereka, dan kompas hitam terbang ke arah Wang Xian dan pembangkit tenaga ras puncak lainnya. Setiap ras puncak memiliki ratusan dari mereka. Jelas, ini adalah harta deteksi yang dibangun oleh klan penyihir dan para dewa kepercayaan selama bencana terakhir. Terima kasih untuk penyihir leluhur bertangan 10. Kerajaan abadi dari kerajaan abadi berterima kasih kepada penyihir itu. Penyihir leluhur bertangan 10. Ketika Wang Xian mendengar nama itu, matanya sedikit berkedip. Garis keturunan penyihir leluhur itu misterius dan kuat. Waktu kelahiran mereka tidak lebih pendek dari klan Shenlong. Mereka juga eksistensi yang telah mengalami beberapa bencana. Meskipun tidak pernah ada keberadaan tingkat kekayaan Tianyuan, jika kedua belas leluhur klan penyihir bergabung, menurut rumor, mereka dapat melawan kekayaan Tianyuan. Singkatnya, di alam semesta Jiuyuan, klan penyihir adalah yang paling misterius. Terima kasih untuk penyihir leluhur bertangan 10. Wang Xian dan sekelompok pembangkit tenaga ras puncak lainnya juga berterima kasih. Selain itu, satu hal lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa para dewa yang percaya pada alam semesta dapat menerima binatang raksasa langit berbintang sebagai orang percaya. Penyihir leluhur bertangan 10 menambahkan, semua pembangkit tenaga dari ras puncak mengangguk untuk memimpin Anda. Dalam hal ini, mari kita buat keputusan ini. Di pelat batu komunikasi, 13 ras puncak kita telah membuka saluran terpisah, dan hanya mereka yang mendominasi alam tingkat ke-7 yang dapat memasukinya. Ini juga mencegah beberapa murid diterima secara paksa sebagai orang percaya oleh para dewa yang percaya pada alam semesta, mengungkapkan beberapa tindakan dan rahasia. Kata Raja Abadi dari Kerajaan Abadi. Semua orang kuat dari ras puncak mengangguk lagi. Jika kamu memiliki kepercayaan diri, bunuh lebih banyak dewa yang percaya pada alam semesta. Membunuh lebih banyak baik untuk setiap ras puncak. Penyihir leluhur bertangan 10 berbicara lagi saat ini, dan tiba-tiba melihat posisi Wang Xian. Raja Naga, Istana Naga Anda memiliki pengumpan dewa Kun kuno, yang tidak ditekan oleh alam semesta di alam semesta berbintang. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat membunuh lebih banyak, yang juga baik untuk Istana Naga Anda. Tentu saja, Anda juga harus memperhatikan kartu lubang kepercayaan di alam semesta. Mereka mungkin tidak dapat menangani Kun yang mendominasi alam urutan kelima. Singkatnya, saya akan mengingatkan Anda. Penyihir leluhur bertangan 10 berkata kepada Wang Xian. Terima kasih atas pengingatmu, 10 tangan penyihir leluhur, aku mengerti. Wang Xian mengangguk, matanya sedikit berkedip. Jika kekuatan keyakinan pada dewa alam semesta kepercayaan benar-benar memiliki efek yang mirip dengan membaptis kolam naga, maka Wang Xian pasti tidak akan ragu untuk memburu dewa alam semesta kepercayaan secara sembarangan. Adapun untuk berhati-hati, Wang Xian tidak terlalu peduli. Lan King Yue Xiaolan hari ini dan yang lainnya tidak mendominasi level kelima, tetapi level ke-6. Para dewa yang percaya pada alam semesta juga akan ditindas saat memasuki alam semesta langit berbintang. Xiaolan dan yang lainnya bisa bertarung melawan keberadaan yang mendominasi dunia tingkat 9, dia benar-benar tidak percaya bahwa kartu Hall lawan bisa menangani Xiaolan dan yang lainnya. Kekuatan Istana Naga saat ini memang menempati keuntungan besar di alam semesta langit berbintang. Ratu Elf memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Pembangkit tenaga dari ras puncak lainnya juga sedikit mengangguk. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Pengumuman semacam ini terutama untuk memberitahu para murid dari pembangkit tenaga ras tingkat tinggi itu. Saat ini, banyak balapan tingkat tinggi telah bergabung dengan balapan puncak. Namun masih ada beberapa yang belum mengungsi. Berita ini juga untuk mengingatkan mereka. Bagaimanapun, itu adalah tabrakan antara dua alam semesta, dan setiap murid yang kuat dari alam semesta Jiuyuan berada di sisinya.
Setelah sejumlah besar murid dari alam semesta Jiuyuan diterima sebagai orang percaya oleh alam semesta kepercayaan, alam semesta Jiuyuan juga akan menghadapi masalah besar. Percaya pada alam semesta, dan pada malapetaka terakhir, alasan mengapa alam semesta lain dapat menerobos adalah karena metode menerima orang percaya dan menerobos interior ini. Wang Xian juga mengeluarkan pernyataan atas nama perlombaan puncak. Namun, setelah pernyataannya, datang lagi. Istana Naga merekrut makhluk air, dan mereka yang bergabung dengan Istana Naga bisa mendapatkan darah naga. Saat ini, ada lebih dari 8 juta murid yang kuat di Istana Naga, yang jumlahnya tidak banyak, di antara ras puncak relatif kecil. Dia memutuskan untuk merekrut lebih banyak murid, setidaknya untuk membuat jumlah murid di Istana Naga mencapai 10 juta. 10 juta adalah salah satu tujuan Wang Xian. Itu juga kuantitas yang ingin dipertahankan Wang Xian. Ini juga merupakan kekuatan bertarung yang sangat menakutkan untuk mengangkat 10 juta murid Istana Naga ke puncak yang mulia. Di antara 10 juta murid, mereka yang menerobos ranah dominasi dapat membentuk pasukan dominator di masa depan. Lebih baik menyambut datangnya musibah. Hei, apa yang terjadi? Keyakinan pada alam semesta. Apa itu kepercayaan pada alam semesta? 13 ras. Puncak telah mengeluarkan pernyataan seperti itu pada saat yang sama. Apakah ini sesuatu yang besar akan terjadi? Terlalu mengejutkan untuk membuat suara ini pada saat yang sama, apakah kita akan melawan pembangkit tenaga listrik yang percaya pada alam semesta di alam semesta berbintang? Tidak mungkin. Semua ras puncak membuat pernyataan pada saat bersamaan, apakah ini berarti bahwa alam semesta berbintang akan menjadi berbahaya? Apakah itu? Semua ras puncak telah membentuk tim berburu, dan mereka semua bersatu. Ini menjadi gila. 13 ras puncak telah bergabung untuk melawan alam semesta lain. Perasaan bahwa perang akan segera pecah. Alam semesta dan mendapatkan hati yang beriman akan membantu menerobos belenggu. Ketika 13 puncak ketika ras merilis berita pada saat yang sama, itu menyebabkan kegemparan besar. Percaya pada alam semesta. Pecahnya perang. 13 ras puncak bersatu. Setiap berita menyentuh hati para murid dari pusat kekuatan ras tingkat tinggi di Jiuyuan Universe. Berita ini benar-benar terlalu mengejutkan. Segera, pernyataan kedua Wang Xian juga menimbulkan kehebohan. Istana Naga ingin merekrut murid, dan jika Anda lulus, Anda akan diberi hadiah darah naga. Wow, tidak, Istana Naga merekrut murid. Ini adalah kesempatan anugerah bagi kita makhluk air. Istana Naga menundukkan kepalanya. Bergabung dengan Istana Naga jelas merupakan kesempatan bagi semua pembangkit tenaga akuarium, membangunkan banyak makhluk air. Melihatnya dari ras lain, Wei Wei merasa sedikit menyesal. Namun, dibandingkan dengan berita dari Istana Naga, berita tentang alam semesta iman masih terlalu mengejutkan, menyebabkan para murid yang kuat di seluruh alam semesta Jiuyuan membicarakannya. Bahkan murid yang kuat dari ras puncak. Bagi mereka, ini juga pertama kalinya mereka bertemu makhluk dari alam semesta lain. Perdana Menteri Kura-Kura, bentuk tim berburu Istana Naga dan keluarkan kekuatan paling kuat dari Istana Naga kita. Selain itu, benih lanjutan di pohon leluhur harus matang, jadi berikan kepada murid Istana Naga. Wang Xian berada di jalur kosmik, dan mengirim pesan ke Perdana Menteri Kura-Kura. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menjawab dengan cepat. Selain itu, biarkan Lan Qingyue menempatkan Kun di tim berburu. Di Istana Naga ini, gumam Wang Xian. Sekarang kekuatan Istana Naga masih terlalu lemah, bahkan jika tim pemburu berhasil dibentuk, yang terkuat adalah Bei Shuang yang memiliki kekuatan sebanding dengan penguasa tingkat ketiga. Tim pemburu ini bisa dikatakan sangat lemah di antara balapan puncak. Tapi jika ada Kun yang mengikutinya, itu akan berbeda. Biarkan Lan Qingyue mengambil 2 kun lainnya untuk terus mencari peluang di alam semesta berbintang, berburu 1 kun. Wang Xian sendiri juga siap berburu dan melihat. Lihat apakah Anda dapat bertemu makhluk yang percaya pada alam semesta, dan setelah memenggal kepala mereka, lihat apakah yang disebut hati yang beriman itu sepadan. Jika apa yang benar-benar dikatakan oleh penyihir leluhur bertangan 10 dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan, maka Wang Xian akan memulai perburuan besar-besaran. Saat ini, Istana Naga tidak kekurangan sumber daya, dan banyak murid telah dipromosikan ke puncak yang mulia. Selain itu, mereka yang berada di ranah dominasi semuanya telah mencapai puncak dominasi Orde Pertama dan puncak dominasi Orde Kedua. Jika berburu dan mendapatkan hati yang beriman dapat membantu para murid Istana Naga untuk menerobos dengan cepat, maka kekuatan Istana Naga bisa mendapatkan pertumbuhan yang eksplosif. Bagaimanapun,
Belenggu adalah yang paling penting bagi yang kuat di atas level puncak yang mulia. Menerobos belenggu jauh lebih merepotkan daripada akumulasi sumber daya. Begitu dia bergerak, dia langsung terbang menuju bagian dalam alam semesta langit berbintang. Balapan puncak lainnya juga segera mulai dipersiapkan. Ini adalah kesempatan, tetapi juga bisa menjadi bencana. Saya tidak pernah menyangka akan ada murid dari 9 asal semesta di alam semesta berbintang. Sama seperti ras teratas dari semesta 9 asal mulai membentuk pasukan murid yang berburu yang terkuat di alam semesta. Terletak di pintu masuk Starry Universe dan Fight Universe. Saat ini, sejumlah besar dewa yang percaya pada alam semesta berkumpul di sana. Terutama para dewa di tengah, dikelilingi oleh suara dewa, dan sosok samar yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi dan memuji di sekitar mereka. Alam semesta langit berbintang juga memiliki kekuatan penekan yang menakutkan bagi mereka yang percaya pada alam semesta. Dewa-dewa kuat yang percaya pada alam semesta juga tidak berani melangkah ke alam semesta berbintang. Karena ini adalah alam semesta langit berbintang. Raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi alam semesta langit berbintang mulai memiliki raksasa langit berbintang pada tingkat ciptaan surgawi. Mereka memiliki rasa wilayah, rasa wilayah. Mereka mungkin tidak peduli jika beberapa semut memasuki wilayah mereka, tetapi jika seekor singa masuk, ia akan musnah. Dewa-dewa kuat yang percaya pada alam semesta tidak berani melangkah lebih jauh. Faktanya, mereka sudah mengirim orang-orang kuat sejak awal. Tapi mereka semua telah musnah oleh raksasa langit berbintang yang kuat dari alam semesta langit berbintang. Pada titik ini, mereka juga memahami aturan alam semesta langit berbintang. Kekuatan alam semesta Jiu Yuan tidak lemah. Namun, dalam pertempuran terakhir kesengsaraan terukur, kami percaya pada kemenangan besar alam semesta, dan kekuatan kami telah berlipat ganda. Kami telah jauh melampaui alam semesta Jiu Yuan. Sebenarnya ada murid-murid alam semesta Jiu Yuan di sini. Biarkan mereka mencoba kekuatan kami. Jika alam semesta Jiu Yuan tidak cukup kuat, kami dapat mempertimbangkan untuk mengembangkannya menjadi alam semesta beriman kami saat malapetaka datang. Kata seorang dewa ringan. Hahaha. Dengan keyakinan kami pada kekuatan alam semesta, kami tidak akan takut pada alam semesta manapun saat malapetaka datang. Kami menginginkan sumber daya alam semesta langit berbintang, dan kami juga menginginkan makhluk dari alam semesta Jiu Yuan. Kami akan mengembangkan mereka menjadi penganut kami dan meningkatkan kekuatan kami. Salah satu dewa berkata sambil tertawa lebar. Alam semesta Jiu Yuan mungkin juga telah menemukan kedatangan kita harus lebih berhati-hati. Terutama para penyihir dan iblis dari alam semesta Jiu Yuan, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Pembangkit tenaga para dewa berkata dengan enteng. Dalam jutaan tahun terakhir, berapa banyak raksasa langit berbintang dari alam tingkat kelima yang telah menjadi penganut kita? Sebuah pembangkit tenaga para dewa bertanya. Jutaan tahun ini, setelah beberapa penjelajahan di alam semesta berbintang. Metode penjelajahan alam semesta para dewa selanjutnya berbeda dengan alam semesta langit berbintang. Kekuatan para dewa berasal dari kekuatan iman, semakin banyak pengikut yang mereka miliki, semakin kuat kekuatan mereka, dan semakin kuat pula kekuatan mereka sendiri. Dan untuk menjelajahi alam semesta berbintang dengan lebih baik, tujuan awal mereka adalah menargetkan raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan kelima. Dan untuk mendominasi raksasa langit berbintang tingkat kelima, mereka membutuhkan kerjasama dari dewa tingkat ketujuh mereka, dan butuh banyak waktu untuk mencetak rune iman sebelum mereka bisa mendapatkannya sedikit demi sedikit. Untuk tujuan ini, sejumlah besar dewa urutan ketujuh bergabung. Bahkan urusan menjelajahi langit berbintang dan alam semesta pun ditunda. Dan kerjasama mereka juga memberi mereka keuntungan besar. 8 raksasa langit berbintang dari alam tingkat kelima telah dijinakkan, yang setara dengan 8 dewa tingkat 8 kami. Sebuah pembangkit tenaga para dewa berkata. Mereka percaya pada alam semesta, dan dewa tingkat 8 tidak dapat memasuki alam semesta berbintang. Setelah Anda masuk, Anda akan diserang oleh raksasa langit berbintang. Kekuatan dewa tingkat 8 sebanding dengan penguasa tingkat 8. 8 binatang tingkat 5. Saya tidak tahu sudah berapa lama alam semesta Jiu Yuan berada di alam semesta langit berbintang. Mereka harus memiliki kekuatan untuk menghadapi raksasa ruang angkasa berbintang tingkat 8. Kapan mereka bisa menaklukkan raksasa langit berbintang tingkat 6? Tanya seorang dewa yang kuat. Sangat sulit untuk menjinakkan raksasa langit berbintang tingkat 6. Kita perlu menjinakkan setidaknya 70 atau 80 raksasa langit berbintang tingkat 5, dan kemudian mengepung raksasa langit berbintang tingkat 6.
Butuh puluhan juta tahun untuk memungkinkannya. Jawab seorang dewa. Sudah terlalu lama, puluhan juta tahun. Pada saat itu, sumber daya alam semesta berbintang akan diperoleh oleh pusat kekuatan alam semesta Jiuyuan. Ayo lakukan. Ras alam semesta Jiuyuan memiliki kartu truf, dan begitu juga kita. Perintah pembangkit tenaga dewa di tengah. Oke, mari kita coba kekuatan alam semesta Jiuyuan. Jika mereka benar-benar jahat, kita akan menghancurkan mereka saat malapetaka datang, hahaha. Suara tawa liar terdengar, dan perintah dari alam semesta iman dengan cepat disampaikan. Murid orang kuat yang percaya pada alam semesta tidak tahu di mana dia sekarang. Saya bisa bergabung dengan Lan Qingyue terlebih dahulu, melangkah ke kedalaman alam semesta langit berbintang, dan mencari beberapa sumber daya. Wang Xian terbang dengan cepat di alam semesta langit berbintang. Dia tidak berencana untuk menyentuh orang kuat yang percaya pada alam semesta sejak awal. Ini sedikit membuang-buang waktu, dan mungkin butuh ratusan tahun atau lebih hanya untuk menemukannya. Dia sekarang bisa pergi ke pusat alam semesta berbintang terlebih dahulu. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia mampu membunuh raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat 6, dan dia sudah bisa pergi ke pusat alam semesta langit berbintang untuk melihatnya. Tentu saja, dia masih belum berani pergi ke langit berbintang yang tak terbatas dari alam semesta langit berbintang. Langit berbintang yang tak terbatas seperti lokasi pusat benua desolate besar di alam semesta 9 asal. Di tengah Kaitian Great Desolate Continent, ada 12 ras puncak, dan ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam Orde 6 atau lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk langit berbintang tanpa batas. Datanglah binatang langit berbintang raksasa yang mendominasi alam urutan ke-7, Wang Xian dan yang lainnya akan dilahap. Namun, mereka dapat pergi ke tempat-tempat yang saat ini tidak dapat dimasuki oleh ras puncak lainnya. Pasti ada banyak harta sumber daya di sana. Ketika murid-murid yang kuat dari Fight Universe benar-benar muncul dan bertabrakan dengan Jiuyuan Universe, Wang Xian pergi untuk melihatnya lagi. Kirim pesan ke Lan Qingyue. Segera, Lan Qingyue menjawab. Dalam sejuta tahun ini, Lan Qingyue telah memperoleh banyak hal. Dengan Xiaolan dan yang lainnya, mereka memburu beberapa raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat kelima, dan bahkan raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat 6. Tapi perhitungan ini tidak cocok, tidak seefektif berburu orang kuat di alam semesta Jiuyuan. Lagi pula, meski kekuatan mereka ditekan, ada banyak energi di tubuh mereka. Namun, selain mayat beberapa raksasa langit berbintang, mereka juga memperoleh banyak sumber daya dari sejumlah besar planet hidup. Wang Xian memutuskan untuk bergabung dengan Lan Qingyue dan terus menjelajah. Setelah terbang selama beberapa tahun, Xiaolan dan yang lainnya akhirnya muncul di hadapan Wang Xian. Qingyue, dia terbang dengan cepat dan berteriak. Xiao Xian, Lan Qingyue menyapanya dengan senyuman, bagaimana situasi di alam semesta iman? Mengapa alam semesta lain tiba-tiba muncul? Aku tidak tahu, tapi kita tidak perlu khawatir. Di alam semesta bintang, istana naga kita sama sekali tidak takut pada mereka. Oh, mata Wang Xian berbinar saat mendengar pesan Lan Qingyue. Bertemu tanah harta karun, di mana Lan Qingyue dapat mencapai, sisa pembangkit tenaga ras puncak lainnya tidak dapat mencapainya. Tanah harta karun di dalamnya jelas tidak sederhana. Di mana itu? Berapa banyak raksasa langit berbintang yang ada di tingkat ke-6 penguasa alam semesta? Wang Xian bertanya dengan tergesa-gesa. Seharusnya ada 7 atau 8. Lan Qingyue berkata, aku tidak yakin, tapi Xiao Xian, setelah piring naga Taiji dan penggilingan besar 5 elemenmu ditingkatkan, kita bisa pergi ke sana. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk ayo pergi dan lihat. Dari istana naga ke alam semesta bintang, tidak ada surga kita sendiri. Ras puncak lainnya semuanya menemukan surga di alam semesta langit berbintang. Langit dan bumi semacam ini dapat sangat meningkatkan para murid. Baik, Lan Qingyue mengangguk, dan mereka berdua bergerak dan segera mendatangi tubuh Xiao Zai. Sekarang Xiaolan telah terbang menuju koridor perdagangan, dia akan bergabung dengan orang-orang kuat istana naga untuk membentuk tim berburu istana naga. Tentu saja, kedatangan Xiaolan terutama untuk melindungi mereka. Bagaimanapun, murid-murid istana naga terlalu lemah sekarang. Ada sedikit biru, tim kuat yang bisa menandingi balapan puncak. Di arah itu, langit berbintang agak aneh. Semuanya hitam dan merah. Jika kamu masuk ke sana, kamu akan diselimuti kabut merah beracun. Lan Qingyue berkata Xiaolan Xiaoshai dan aku masuk ke dalam dan diperingatkan oleh raksasa langit berbintang di dalam. Kami melihat 7 atau 8 raksasa langit berbintang yang menguasai alam tingkat 6,
tetapi kami tidak melihat yang berlevel lebih tinggi. Jika ada level yang lebih tinggi, mereka tidak akan memperingatkan kami tetapi langsung menyerang kami. Wang Xian sedikit mengangguk, dan Xiao Shai mengambilnya dan dengan cepat terbang ke sana. Kecepatan mereka sangat cepat, dan tempat ini tidak terlalu jauh dari tempat yang dikatakan Lan Qingyue. Segera, area hitam dan merah muncul di depan mata. Wang Xian melihatnya, matanya bersinar dengan kilau. Ada sesuatu yang aneh tentang itu. Di tempat yang dalam itu, energi hitam dan merah mengembun menjadi satu, benar-benar menjadi suatu zat, seperti daging dan darah yang aneh. Katanya, ya, ini harus menjadi jenis energi khusus. Binatang langit berbintang raksasa di dalamnya juga berukuran sangat aneh, sedikit menjijikkan, seperti gurita tanpa cakar. Lan Qingyue mengangguk. Ayo, mari kita langsung ke sana. Jika hanya ada 7 atau 8 raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat 6, kita dapat sepenuhnya menduduki sebuah lapangan dan bahkan membunuh mereka. Mata Wang Xian bersinar terang. Lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen dapat menentang keberadaan 6 penguasa alam tingkat 6. Jika Lan Qingyue dan yang lainnya pecah, mereka seharusnya bisa melawan 4 atau 5. Jika Xiaolan ada di sana, dia akan menjadi lebih kuat. Xiao Zai meraung, dan langsung terbang menuju ke dalam. Crash, crash, roar. Pada saat ini, suara-suara aneh datang dari dalam. Segera setelah itu, dalam pandangannya, Wang Xian melihat gurita yang sepertinya tidak memiliki tentakel terbang. Tubuh mereka berwarna hitam dengan titik merah di atasnya, yang terlihat agak menyeramkan. Dua mata besar menatap Xiao Zai, Wang Xian dan yang lainnya dengan ganas. Ada 5 raksasa langit berbintang yang menatap mereka. Selain itu, ada raksasa langit berbintang lainnya yang posisinya relatif lebih lemah di dalam. Dengan lambaian lengan Wang Xian, pabrik penggilingan 5 elemen digantung di langit, dan itu langsung menjadi lebih besar, kira-kira seukuran Xiao Zai dan yang lainnya. Energi menakutkan mengalir ke arah mereka. Pergi, Xiao Zai, ayo masuk dan maju. Wang Xian memerintahkan ke arah Xiao Zai dan yang lainnya. Ho ho ho, ho ho, ho ho. Melihat mereka terus terbang ke dalam, 5 raksasa langit berbintang mengeluarkan suara peringatan. Crash. Pada saat ini, 3 binatang langit berbintang raksasa yang mendominasi dunia urutan ke-6 terbang dari belakang, menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan ganas. Selain itu, ada puluhan raksasa luar angkasa berbintang yang juga memperingatkan mereka, jelas tidak ingin mereka masuk ke sini. Xiao Zai meraung, dan pada saat yang sama menyampaikan pesan bahwa dia ingin masuk ke dalam. Tubuh Lan Qingyue juga terguncang, dan kekuatan dahsyat milik Dewa Kuno Kun Breeder menyapu ke depan. Raksasa langit berbintang di sisi berlawanan sedikit gelisah. Tiba-tiba, di tengah, titik-titik merah raksasa di langit berbintang langsung memancarkan sinar merah darah, menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian melihat sekelompok binatang langit berbintang raksasa menyerang di sisi berlawanan, dan ada tatapan serius di matanya. Qingyue, bunuh mereka. Wang Xian menggeram rendah, dan dengan lambaian tangannya, naga penggilingan 5 elemen meraung, dan kekuatan menakutkan dari 5 elemen langsung menutupi raksasa langit berbintang. Dari sini, Wang Xian bisa merasakan energi khusus dan kuat di dalamnya. Jadi dia harus masuk ke sini. Di seberang, semua raksasa langit berbintang meraung, dan energi merah darah mengalir turun. Ada ikan di kegelapan utara, Kun Xiao. Lan Qingyue berteriak pelan, dan gelombang energi mengalir ke Xiao Zai dan Xiao Bai. Poin terkuat dari peternak Kun Dewa Kuno adalah bertarung dengan Kunnya sendiri. Dalam sejuta tahun terakhir, Lan Qingyue juga telah membunuh raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat 6, dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Xiao Zai dan Xiao Bai membuka mulut mereka pada saat yang sama, lolongan Kun mereka bukanlah serangan sonik, tetapi energi abu-abu memadat menjadi mulut raksasa yang menakutkan dari Kun. Mulut besar Kun melahap semua binatang raksasa di langit berbintang. Wang Xian juga mengepalkan tinjunya dan melesat ke depan. Kekuatan terang dan gelap di lempengan naga Tai Chi langsung terkondensasi menjadi 2 naga terang dan gelap, keduanya menyerang. Bum bum bum. Saat berikutnya, suara tabrakan datang, dan energi mengerikan itu mengalir ke sekeliling. Dengan gerakan sosok Wang Xian, dia mengunci monster langit berbintang raksasa dan menyerangnya secara langsung. Melihat Wang Xian menyerangnya, binatang langit berbintang raksasa itu mengeluarkan kabut darah dari mata merah darahnya, menutupi seluruh ruang dalam sekejap. Domain Kun. Xiao Bai dan Xiao Shai meraung, gelombang energi menahan serangan domainnya.
Energi abu-abu bertabrakan dengan energi merah darah, menyebabkan energi menghilang. Ho ho ho, ho ho. Melihat 7 raksasa luar angkasa berbintang lainnya, mereka langsung menyerang Xiao Zai dan yang lainnya. King Yue, bantu aku melawan 7 lainnya, aku akan membunuh yang ini dulu. Wang Xian mendengus, dan dengan bantuan kekuatan Tai Chi Dragon Pan, dia menyerang monster langit berbintang raksasa itu lagi. Oke, mata Lan King Yue bersinar ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menatap kerumunan raksasa di langit berbintang yang kotor, dan melambaikan tangannya. Bas-bas. Dalam sekejap, helai energi abu-abu keluar dari tubuh, dari Xiao Shai Xiao Bai dan yang lainnya. Energi abu-abu ini seperti substansi. Di posisi sekitarnya, air laut berwarna abu-abu terbentuk dalam sekejap. Kun muncul dari laut. Lan King Yue berteriak pelan, dan berdiri tepat di atas Xiao Zai dan Xiao Bai. Lautan kelabu bergegas menuju 7 alam semesta berbintang lainnya. Energi yang menakutkan membuat 7 raksasa luar angkasa berbintang yang memerintah alam tingkat 6 merasakan sedikit ancaman. Warna merah darah dari langit berbintang raksasa terbang keluar dari tubuhnya, dan menyerang Lan King Yue dan yang lainnya. Teriak Xiao Shai Xiao Bai dan yang lainnya, dan energi abu-abu di tubuh mereka mengembun menjadi ikan-ikan yang berenang, menutupi mereka. Bum bum bum, bum bum bum. Suara benturan keras dan ledakan terus terdengar. Buntut yang mengerikan menutupi sisi Wang Xian. Namun, akibat dari pertempuran semacam ini menimpa Wang Xian dan dengan mudah dilawan oleh Tai Chi Dragon Pan. Lan King Yue dan yang lainnya, bersama dengan penggilingan besar 5 elemen, cukup untuk membantunya menahan 7 raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-6. Dan dia hanya perlu bertarung melawan raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-6. Dia bergegas, dikelilingi oleh naga terang dan gelap. Ho ho. Raksasa langit berbintang melihat Wang Xian bergegas mendekat, dengan tatapan tirani di pupilnya yang berwarna merah darah. Juga bergegas menuju Wang Xian, tubuhnya tampak sangat lembut, penuh perasaan kental. Titik cahaya berwarna merah darah itu mengandung energi aneh. Ho ho ho. Wang Xian mengayunkan lengannya dan meninju ke depan. 2 naga energi cahaya dan kegelapan membombardirnya. Bas. Titik cahaya merah darah langsung menyapa binatang langit berbintang raksasa di sisi berlawanan. Bintik cahaya tidak memiliki bentuk yang aneh, tidak ada aturan, dan serangannya terlihat sangat primitif. Tapi titik cahaya berwarna merah darah ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Titik cahaya bertabrakan dengan naga energi terang dan gelap, dan perlahan menghilang. 2 naga ilahi cahaya dan kegelapan terus menyerangnya. Itu mengguncang tubuhnya yang besar, dan langsung mengenai naga terang dan gelap. Seluruh tubuh seperti daging dan darah yang aneh. Naga cahaya dan kegelapan ilahi memasuki tubuhnya, dan tubuhnya menggeliat terus-menerus. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Xian tetap tidak berubah, dan dia terus terbang ke arahnya tanpa melambat. Raksasa langit berbintang bersinar dan menyambutnya juga. Tabrakan, ayo pergi. Bas. Tubuh raksasa langit berbintang itu meradang dengan bintik-bintik cahaya merah, dan daging serta darahnya menggeliat. Di depan Wang Xian, mulut berdarah yang menakutkan tiba-tiba muncul. Dengan mulut sebesar itu, langsung melahap Wang Xian. Wang Xian tidak menyerang, dan piringan naga taiji di tubuhnya berputar, dan dia langsung menyerbunya. Ho 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 ho. Raksasa langit berbintang membuat suara gembira, seolah merayakan akhir perang. Wang Xian ditelan ke dalam tubuhnya olehnya, dan energi menakutkan mengalir ke arahnya. Tapi saat ini, Wang Xian menunjukkan senyuman di wajahnya. Tai Chi Dragon Pan, yang terkuat terletak pada pertahanan. Sambil bertahan, itu bisa melakukan serangan balik yang mengerikan. Selama Anda tidak dapat menembus pertahanan lempeng naga Tai Chi dalam sekejap, Anda akan mengalami serangan balik yang mengerikan. Dalam hal kekuatan serangan, Taiji Dragon Pan perlu diperiksa lebih dari 5 elemen penggilingan besar. Namun dalam hal pertahanan, dan kekuatan serangan balik, lempeng naga Tai Chi sangat menakutkan. Wang Xian ditelan ke dalam tubuh oleh binatang langit berbintang raksasa, dan langsung diserang. Cakram naga Taiji mulai berputar, melindungi Wang Xian, dan pada saat yang sama, gelombang kekuatan terkutuk mengalir menuju raksasa langit berbintang. Segera, raksasa langit berbintang yang baru saja bersorak dan merayakan tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang tragis dan ketakutan. Tubuhnya mulai berdarah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Gelombang energi menakutkan berdampak pada tubuhnya. Pada saat yang sama, gelombang energi meremas ke arah Wang Xian, mencoba membuatnya keluar. Sejak aku masuk, kamu masih ingin aku keluar. Wang Xian terkekeh, dan dengan lambaian tangannya,
kekuatan cahaya dan kegelapan menyerbu tubuh raksasa langit berbintang itu. Boom! Serangan balik naluriah menyebabkan bola daging berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tubuh raksasa langit berbintang. Bakso daging ini menyerang Wang Xiantao. Boom boom boom. Bola daging meletus dengan energi yang menakutkan seketika, menenggelamkan Wang Xian dalam sekejap. Oh! Namun, suara jeritan datang dari mulut raksasa langit berbintang, memutar tubuhnya dengan gila-gilaan, dan vitalitasnya menurun dengan kecepatan yang mengerikan. Mati! Wang Xian tersenyum saat melihat pemandangan ini. Jika bukan karena binatang langit berbintang raksasa ini menelannya, akan butuh waktu lama bagi Wang Xian untuk membunuhnya. Tapi menelannya ke dalam perutnya dan menyerangnya tanpa pandang bulu benar-benar memukul dirinya sendiri. Serangannya tidak dapat menembus pelat naga Tai Chi, dan itu adalah serangan di dalam tubuh, seperti memukul dirinya sendiri tanpa bertahan. Ini dengan cepat menghabiskan vitalitasnya. Dengan gerakan sosok Wang Xian, dia langsung menyerbu ke arah daging dan darah di atasnya. Ho! Detik berikutnya, dia berubah menjadi tubuh naga yang sangat besar yang ditutupi oleh pelat naga Tai Chi, langsung menembus tubuh binatang langit berbintang raksasa. Luka yang mengerikan, serta cedera barusan, membuat vitalitasnya anjlok. Mati. Yang pertama, setelah menghancurkan yang pertama, ada 7 lagi. Selanjutnya, mudah. Mata Wang Xian terpaku. Lan Qingyue dan Dua Kun sudah cukup untuk menangani 5 dengan mudah, dan Tai Chi Dragon Pan juga dapat menangani 3. Sekarang 1 lagi meninggal. Mereka telah membentuk kekuatan penekan yang kuat. Wang Xian berubah menjadi tubuh naga, mengarahkan pandangannya pada binatang langit berbintang raksasa terdekat yang mendominasi dunia urutan ke-6, dan langsung bergegas ke sana. Ho! Raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-6 melihat Wang Xian membunuh salah satu klannya, dan melihat Wang Xian bergegas ke arahnya, meraung ketakutan. Ho! Tapi di detik berikutnya, aumannya menjadi heboh. Ho! Di bagian belakang, lebih dari selusin raksasa luar angkasa berbintang di bawah penguasa tingkat ke-6 respons, dan mereka semua terbang menuju raksasa luar angkasa berbintang ini. Di bawah tatapan Wang Xian yang sedikit terkejut, selusin raksasa langit berbintang yang menguasai peringkat ke-4 dan ke-5 langsung mengalir ke tubuh raksasa langit berbintang ini. Dicampur sempurna, mereka seperti daging dan darah, menyatu dengan sempurna. Kekuatan raksasa langit berbintang yang menyatu telah meningkat secara signifikan. Fusion, kamu juga harus mati. Teriak Wang Xian, dan bergegas ke arahnya tanpa melambat. Ho! Pada saat ini, tubuh yang identik tiba-tiba menonjol dari tubuh binatang raksasa ruang angkasa berbintang Orde 6 Anda yang menyatu. Seluruh tubuhnya memanjang, dan tubuh ini langsung menyerang Wang Xian. Boom! Raksasa langit berbintang yang menakutkan menonjol dari master tingkat 6 dan menyerang Wang Xian. Serangan aneh ini membuat Wang Xian sedikit terkejut. Namun, dalam pandangan Wang Xian, kekuatannya hanya sedikit meningkat. Volume raksasa langit berbintang ratusan kali lipat dari negara naga Wang Xian raksasa langit berbintang besar, dengan sinar cahaya merah darah yang mekar darinya, menghantam Wang Xian. Boom! Suara yang sangat membosankan terdengar, dan tatapan Wang Xian tertuju, dengan tatapan serius di matanya. Sentuh! Terdengar suara tabrakan yang sangat besar, dan Wang Xian dapat merasakan bahwa energi berwarna merah darah mulai meledak. Aliran energi korosif mengalir ke arah tubuhnya. Tapi di detik berikutnya, langit berbintang raksasa itu menjerit keras. Serangannya masih belum bisa menembus pertahanan Wang Xian. Bam! Wang Xian mengipasi ekor naga, yang ditutupi dengan kekuatan lempeng naga Tai Chi, dan tersapu dengan deras. Ledakan. Gelombang energi terang dan gelap menyebabkan ekor naga langsung masuk ke dalam tubuh raksasa langit berbintang yang menonjol, dan darah hitam dan merah terus mengalir. Ho! Wang Xian mengulurkan cakar naganya, memadatkan kekuatan cahaya dan kegelapan, dan meraih raksasa langit berbintang. Puff! Sejumlah besar daging dan darah diambil. Datang dari mulut binatang langit berbintang raksasa ini. Ada sedikit kepanikan di mata merah darahnya. Ho! Itu meraung keras, melihat ke arah 6 raksasa langit berbintang lainnya, meminta bantuan. Ho! 6 raksasa langit berbintang lainnya yang memerintah alam tingkat 6 menanggapi, dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Mereka telah dapat merasakan bahwa kekuatan lawan bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Ho! Raksasa langit berbintang meraung, dan tubuh mereka mulai mundur. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Teriak Wang Xian, mengayunkan tubuh naga, dan terus menyerang binatang langit berbintang raksasa itu. Cakar naga, ekor naga.
Karena semua serangan mengandalkan Taiji Dragon Pan, serangannya sangat primitif. Namun meski begitu, dengan mengandalkan Taiji Dragon Pan, setiap serangan bisa meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Ho ho, langit berbintang raksasa meraung, dan aliran energi menyelimuti seluruh tubuhnya, menahan serangan Wang Xian. Sekarang, dia tidak menyerang sama sekali, hanya bertahan. Hal yang sama berlaku untuk 6 raksasa langit berbintang lainnya, dengan cepat mundur ke kedalaman. King Yue, bunuh satu dulu. Wang Xian menggeram dan berkata pada Lan King Yue. Baik, Lan King Yue segera menjawab, dengan lambaian tangannya, tombak abu-abu muncul di atas kepalanya seketika. Dengan lambaian tangannya, tombak abu-abu itu menyerang binatang langit berbintang raksasa di depan Wang Xian. Wow, wow, Xiao Lan dan Xiao Zai juga mengeluarkan geraman rendah, dan lautan abu-abu yang tersebar di sekitar mereka berputar tepat di sekitar tombak abu-abu yang menakutkan itu. Seolah-olah seluruh lautan, membawa tombak, menyerang raksasa langit berbintang. Ho ho ho, raksasa langit berbintang merasakan ancaman kematian dan tidak bisa menahan raungan. Dalam posisi di depannya, 6 raksasa langit berbintang lainnya melihat ke atas dan menggeram rendah. Mereka ingin, selamatkan, tapi sudah terlambat. Serangan mengerikan mendarat di binatang langit berbintang raksasa. Tombak penghancur abu-abu langsung menembus tubuhnya, dan lautan abu-abu yang menakutkan menyapunya secara langsung. Di bawah serangan Lan King Yue, binatang langit berbintang raksasa ini langsung terbunuh. Ketika Wang Xian melihatnya, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Ini adalah peternak Kun Dewa Kuno. Ini adalah kekuatan Dewa Kuno Kun Breeder. Ho ho ho, ho ho ho. 6 raksasa langit berbintang lainnya yang memerintah alam tingkat 6 melihat bahwa murid merah darah mereka penuh amarah dan niat membunuh. Mereka mengguncang tubuh besar mereka, dan dengan cepat terbang menuju bagian dalam. Wang Xian dan yang lainnya segera mengejar dari belakang. Ho ho ho, ho ho ho. 6 raksasa langit berbintang yang menguasai tingkat ke-6 meraung ke dalam. Segera, mereka memasuki bidang khusus. Ini adalah area yang sangat aneh, bagian depannya tampak seperti benua, tetapi tidak ada benua. Jika Anda ingin menggambarkannya, itu bisa disebut benua daging dan darah. Ada zat hitam dan merah di atasnya, yang terlihat seperti daging. Materi semacam ini terhubung satu sama lain, dan sebesar selusin planet kosmik. Kisarannya tidak terlalu besar, tetapi juga tidak kecil. Zat khusus memancarkan energi yang kuat, dengan kekuatan vitalitas dan kekuatan kegelapan. Vitalitas cocok dengan kekuatan kegelapan, singkatnya sangat aneh. Pada zat aneh ini, terdapat beberapa tumbuhan, dan tumbuhan ini mengandung energi yang agung. Tanamannya sangat aneh, seperti bakso aneh, hitam dan merah. Ho ho ho, 6 raksasa ruang angkasa berbintang yang menguasai alam tingkat 6 terbang, meraung serempak. Ho ho ho, segera, binatang raksasa di bawah penguasa tingkat ke-6 respons, meraung dalam ratusan respons. Segera setelah itu, satu demi satu raksasa ruang berbintang terlihat terbang ke arah mereka. 6 raksasa ruang berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-6 membuka mulut mereka. Bas-bas. Satu demi satu raksasa ruang angkasa berbintang langsung masuk ke mulut mereka, seolah menyatu dengan tubuh mereka. Aura mereka semakin kuat dan kuat. Segera, ratusan raksasa luar angkasa berbintang bergabung ke dalam tubuh mereka. Ho ho ho. Momen berikutnya, di tengah, raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-6 mengangkat kepalanya dan meraung liar. Raksasa langit berbintang di kedua sisi bergegas menuju tubuhnya dengan segera. Binatang langit berbintang raksasa macam apa ini yang masih bisa melakukan fusi? Wang Xian dan yang lainnya yang terbang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah, penuh keterkejutan. Hentikan mereka, dia segera berteriak pelan. Wow, Xiao Shai Xiao Bai dan yang lainnya segera meraung, membuka mulut, memuntahkan energi abu-abu, dan memadatkan dua tombak. Lan King Yue melambaikan tangannya, dan dua rantai abu-abu muncul di tangan kiri dan kanannya. Rantai melilit kedua tombak dalam sekejap, dan dengan cepat menyebar ke depan. Ho ho ho, monster langit berbintang raksasa yang bergabung merasakannya, dan terbang ke depan dengan cepat. Terbang sambil bergabung, dan dengan fusi, kecepatan mereka telah meningkat pesat. Ho ho, segera, 5 raksasa langit berbintang yang memerintah dunia urutan ke-6 benar-benar menembus ke dalam tubuh raksasa langit berbintang pusat. Nafasnya menjadi sangat menakutkan. Namun, itu tidak berhenti, tetapi membuka mulutnya, dan melahap sepotong daging dan darah yang mengandung energi kuat di depannya. Daging dan darah memasuki perut, dan auranya meledak lebih menakutkan dalam sekejap.
Ukurannya juga berlipat ganda dalam sekejap. Naga terkutuk membunuh dan mendominasi raksasa langit berbintang urutan ketujuh. Bum bum bum. Tanda seru. Raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-6, ketika melahap semua raksasa langit berbintang dari ras yang sama, serta bola daging, meletus dengan energi yang menakutkan. Energi ini meningkat dengan cepat, menyebabkan Wang Xian dan yang lainnya menunjukkan jantung berdebar di wajah mereka. Lan Qingyue memegang rantai abu-abu di satu tangan, dan rantai itu melilit tombak abu-abu, dan langsung menyerangnya. Namun, ketika hendak mendekati raksasa langit berbintang ini, sel darah membentuk perisai. Tombak itu mendarat di atasnya dan perlahan ditelan olehnya. Tidak, Xiao Xian, binatang langit berbintang raksasa ini sedang mengalami transformasi, sepertinya menerobos. Melihat pemandangan ini, Lan Qingyue merasakan kekuatannya yang menakutkan, ekspresinya berubah drastis, dan dia berseru. Ekspresi Wang Xian juga berubah saat ini. Raksasa langit berbintang dari dunia urutan ke-7 dari penguasa alam semesta, di alam semesta langit berbintang, sebanding dengan 9 asal semesta, keberadaan negara puncak penguasa alam semesta. Wang Xian sekarang mengandalkan kekuatan penggilingan besar 5 elemen dan panci naga Taichi. Lan Qingyue dan yang lainnya juga sangat kuat. Tapi mereka bergabung, dan mereka masih bukan tandingan raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-7. Apalagi setelah promosi monster langit berbintang raksasa ini, kekuatan dan kekuatan serangannya sangat aneh. Kembali, tanpa ragu, Wang Xian berteriak pada Lan Qingyue. Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung terbang ke arah belakang. Raksasa langit berbintang yang ditingkatkan mampu membunuh Wang Xian dan yang lainnya satu persatu. Ho 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 ho. Pada saat ini, raungan yang sangat keras datang dari mulut binatang langit berbintang raksasa. Pada posisi di bawah, zat yang tampak seperti daging dan darah itu mulai bergerak. Satu demi satu, cakar mereka menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Lempeng naga Taichi, grinding 5 elemen. Tahan, Wang Xian segera melemparkan semua pertahanannya. Xiao Bai Xiao Shai dan yang lainnya meraung dengan liar, membuka mulut mereka. Saat ini, tubuh Xiao Bai tiba-tiba menyusut banyak. Xiao Zai menelan tubuh Zi di mulutnya. Dengan gerakan sosok Lan Qingyue, dia datang ke mulut Xiao Bai. Dalam adegan ini, kun besar seolah memanggil kun kecil. Lan Qingyue terletak di tengah. Pertahanan pamungkas. Jenis pertahanan ini adalah kekuatan pertahanan terkuat dari Dewa Kuno Kun Breeder. Tumpang tindih, bertahan. Xiao Xian, datanglah padaku. Lan Qingyue berteriak keras. Begitu Wang Xian pindah, dia langsung terbang. Bum bum bum. Detik berikutnya, cakar menghantam lempeng naga Taiji Gerindra besar Wuxing dan pertahanan Lan Qingyue. Benturan datang, dan tubuh mereka terbang ke depan dalam sekejap. Segera kabur. Perintah Wang Xian. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Zai dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Lan Qingyue melambaikan tangannya dan gelombang energi mengalir ke tubuh Xiao Zai untuk berkah. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa raksasa langit berbintang ini dapat menyelesaikan transformasi yang begitu mengerikan, melahapnya, dan menjadi lebih kuat. Wang Xian melihat ke belakang, wajahnya sedikit jelek. Ho ho ho, ho ho. Melihat bahwa serangan putaran pertamanya diblokir, raksasa langit berbintang menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan mata merah darah, dan dengan cepat menyusul. Tidak, orang ini sangat cepat. Wang Xian melihat ke belakang, ekspresinya menjadi gelap, dan dia berkata. Sebanding dengan raksasa langit berbintang di tingkat puncak alam semesta Jiu Yuan, dalam hal ini, bahkan pembangkit tenaga listrik paling puncak dari ras puncak utama hanya dapat bersaing dengan mereka setelah bertemu dengan mereka. Kecuali mereka menggunakan kartu hall mereka, mereka dapat membunuh mereka. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Wang Xian dan yang lainnya. Tentu saja, jika Wang Xian menyerap semua sumber daya dan peningkatan, dia masih bisa bersaing dengannya dengan mengandalkan banyak kartu hall miliknya. Tapi sekarang, tidak ada perlawanan sama sekali. Tanpa kecepatan Wing Shen tanpa pemula, tidak ada modal untuk bersaing. Ho ho ho. Pada saat ini, binatang langit berbintang raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan memuntahkan hantu binatang langit berbintang raksasa yang persis seperti itu. Hantu langit berbintang raksasa ini memancarkan aura energi yang menakutkan. Wang Xian dan yang lainnya ada di depan, merasakan kekuatan ini, ekspresi mereka membeku. Penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Taichi akan mengerahkan pertahanan yang ekstrim. Xiao Zai Xiao Bai dan Lan Qingyue mekar dengan energi abu-abu. Boom! Kejutan yang sangat mengerikan datang,
dan Wang Xian dapat merasakannya seketika, dan lempeng naga Tai Chi runtuh dalam sekejap. Bahkan kekuatan serangan balik tidak bisa ditampilkan. Ups, ekspresinya sedikit berubah. Tapi untungnya, meski lempengan naga Tai Chi runtuh, mereka menahan serangan itu. Tapi bagaimana dengan serangan selanjutnya? Xiao Xian, binatang langit berbintang raksasa ini sedang mengejar, dan kecepatannya sangat cepat. Lan Qingyue berkata dengan cemas. Bertekunlah, mari kita lihat apakah kita bisa membunuh orang ini. Wang Xian menggertakkan giginya, pasti luar biasa bahwa keberadaan yang begitu kuat bisa lahir di tanah harta karun ini. Wang Xian bertekad untuk mendapatkannya. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasi dan segera menghubungi Anli, dan mengiriminya pesan. Anlai menerimanya dan segera membalas. Wang Xian dengan cepat mendirikan altar iblis di depannya. Hah, Xiao Xian, apa yang kamu lakukan? Lan Qingyue menatapnya, matanya berbinar. Ini tidak terlalu efektif melawan malaikat dan burung phoenix yang cerdas, tetapi melawan raksasa langit berbintang tanpa kebijaksanaan, istana naga kita memiliki senjata yang hebat. Wang Xian meraung dengan suara rendah. Bas bas bas. Baru saja dia selesai berbicara, sosok gelap muncul di depannya. Selain Anlai, ada juga sosok hitam. Momentum setiap sosok hitam tidak terlalu kuat, tetapi sangat aneh. Ini, naga terkutuk, berubah menjadi naga terkutuk dari kutukan. Naga terkutuk memiliki banyak kekuatan, tetapi metode serangannya juga sangat lemah. Tidak ada kekuatan untuk melompati. Di level puncak yang mulia, di level ini, dalam hal kekuatan tempur, sudah pasti yang terlemah. Namun, kekuatan naga terkutuk itu bukan terletak pada kekuatan tempurnya sendiri, melainkan pada kekuatan kutukan yang telah terbunuh. Makhluk terkutuk, sebuah eksistensi yang bahkan yang kuat di alam dominasi tidak ingin memprovokasi. Kekuatan serangan balik dari makhluk terkutuk dapat menyebabkan pembangkit tenaga listrik umum di alam dominasi dikutuk sampai mati. Meskipun raksasa langit berbintang di depannya sebanding dengan keberadaan penguasa puncak alam semesta Jiu Yuan, naga terkutuk di istana naga tidak sebanding dengan makhluk terkutuk biasa. Kutukan mereka lebih menakutkan dan lebih kuat. Ini adalah satu-satunya pembunuh besar di istana naga. Tentu saja, pembunuh besar ini sedikit hambar. Karena pembangkit tenaga listrik alam semesta Jiu Yuan dapat merasakan kekuatan terkutuk dari naga terkutuk. Mereka tidak akan cukup bodoh untuk membunuh naga terkutuk itu, mereka akan memindahkannya. Ini juga alasan mengapa Wang Xian tidak memerintahkannya untuk berurusan dengan malaikat dan phoenix. Karena itu tidak berpengaruh banyak. Tapi itu memang bisa digunakan untuk menghadapi raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang. Puluhan ribu naga terkutuk muncul di depan Wang Xian dan yang lainnya, mengepakkan sayapnya. Menunggu pesanan. 3820.